Adista, apa kabar? Baik. Oke. Sahabat Kompas TV, saat ini saya sudah bersama dengan Business Development Gramedia, Mbak Adista, dan kita akan tanya-tanya seputar Gramedia Jalma. Mbak, mungkin bisa dijelasin kali ya Mbak ya, kan ini udah baru ya di Blok M ini. Biasanya itu saya lihat tahun lalu atau beberapa bulan yang lalu ini masih old school gitu, tapi sekarang udah bagus banget. Konsep yang dipakai sama Gramedia Jalma ini seperti apa sih Mbak? Oke, jadi basically ketika kita mau merevitalisasi Gramedia Melawai, itu kita memikirkan dari segi ekosistemnya, which is daerah Blok M sendiri gitu. Makanya dari segi desain arsitektur itu kita memikirkan apa sih yang selama ini menjadi pain point atau missing link, sehingga rasanya tuh Gramedia jauh dari para pengunjungnya gitu. Makanya sebenarnya dari segi konsep kita buat senyaman mungkin, sehingga Gramedia Jalma ini bisa menjadi sebuah third space, di mana orang itu bisa menemukan titik di mana dia bisa berdiskusi, dia bisa bertemu dengan orang-orang baru dan juga orang-orang terdekatnya gitu. Sehingga dari segi lighting, dari segi pemetaan ruang itu kami sangat memikirkan itu sih. Oke, fasilitas apa sih biasanya yang ada di Gramedia Jalma ini? Mungkin bisa sambil ditunjukkan kali ya? Oh iya, bisa. Jadi sebenarnya itu dia sih, kembali lagi dengan memikirkan pentingnya third space itu. Dari segi fasilitas itu kita menyediakan ruang-ruang agar orang-orang tuh nyaman untuk berkumpul gitu. Seperti ada beberapa titik-titik communal space, terus juga di communal space ini orang nggak cuman bisa ngobrol tapi juga bisa baca buku gitu. Nah sebenarnya dari ruang-ruang pun kita juga intentionally diperuntukkan sebagai reading pod, supaya orang itu lebih nyaman untuk menyelami buku-buku yang dia baca gitu. Jadi sepertinya contoh di sebelah sini itu ada reading pods, terus juga melihat bahwa Blok M itu kan kawasan yang sangat multigenerasi ya. Jadi di sini pun kita menyediakan kids spot juga, di mana orang tua dan anaknya maupun anaknya sendiri bisa mengeksplorasi buku-buku dan kegiatan kreatif lainnya, seperti itu. Konsepnya tuh kayak library gitu, kayak perpustakaan gitu ya Mbak ya? Ya, bisa dibilang menjadi ruang di mana orang tuh bisa nyaman berlama-lama dan mau kembali lagi gitu. Makanya selain ini ada yang seru juga nih Mbak. Oh ya, apa? oh ya, ini ada tadi yang office seperti reading aku pod. bilang, ini adalah salah satu tempat reading pod gitu, dimana selain bisa orang-orang baca dan juga bisa ngobrol-ngobrol ya, atau pingin me time gitu, sebenarnya ruangan-ruangan intimate seperti ini juga bisa diperuntukkan untuk kalau misalkan ada yang mau ngadain program-program komunitas yang sifatnya lebih intimate ibaratnya gitu. Seperti diskusi buku, book club, dan lain sebagainya. Nah Mbak, fasilitas lain yang ada di Gramedia Jalma ini apa aja ya Mbak? Oke, kita jalan-jalan kali ya? Jadi tadi selain reading pods itu juga ada kids area, di mana ini juga sebenarnya cara kita memperkenalkan buku kembali ke mungkin generasi yang selanjutnya gitu. Dibuat ya semenarik mungkin, seinteraktif mungkin, sehingga mereka jadi menumbuhkan habit membaca gitu. Nah sebenarnya di area depan pun itu kita ada yang namanya co-working area gitu. Sebenarnya di situ juga ada meja-meja ya, selain mungkin orang bisa baca buku, tapi juga selain itu mungkin dia membutuhkan third space itu untuk bekerja gitu. Jadi makanya ada co-working space tadi gitu. Nah sebenarnya ketika di tengah-tengah itu ada satu area yang lantainya berbeda nih, dia pakai lantai kayu. Nah itu tuh namanya creative space, dimana kalau misalkan ada itu tadi program bersama komunitas, penerbit, atau pegiat kreatif lainnya itu bisa diadakan di situ gitu. Karena sebenarnya Jalma ini juga menjadi ruang di mana kreativitas itu bisa bertumbuh, baik itu dari industri musik, dari industri film, maupun industri art dan yang lain sebagainya, seperti itu. Dari tadi kan kita sebut nih Gramedia Jalma. Sebenarnya asal-usul dari nama Jalma itu sih apa ya Mbak ya? Dan artinya apa itu Mbak? Oke, jadi Jalma itu sebenarnya diambil dari bahasa Sanskrit yang artinya adalah manusia. Jadi Gramedia Jalma itu ingin menumbuhkan
apa ya, rasa kemanusiaan itu lagi gitu, dimana kita memanusiakan siapapun yang hadir ke sini, terus dia juga bisa nyaman berada di sini gitu, apapun keadaannya dia gitu, dan pastinya ya ruang Jalma itu dipenuhi oleh karya-karya manusia, seperti itu sih. Nah, kalau tadi saya sempat lihat itu ada kafe juga. Itu apakah bagian dari Gramedia Jalma juga nggak sih, Mbak? Iya betul, jadi Gramedia Jalma ini kita juga merasa salah satu mungkin kontributor yang mengindikasikan dia sebuah third space adalah menggabungkan buku dan kopi gitu. Dalam Gramedia Jalma itu kita berkolaborasi, berpartner dengan Kopi Alo, di mana sebenarnya ya itu bagian dari kita juga membangun rasa komunitas dan rasa pertemuan itu sih gitu, karena kan ya di cafe dan coffee shop itu kan juga sebuah titik bertemu gitu, dimana mungkin kopi itu bukan hanya minuman tapi dia juga pemantik percakapan. Jadi dengan visi yang sama makanya kita berkolaborasi dengan Kopi Alo. Nah, itu sahabat Kompas TV, apa saja fasilitas yang ada di Gramedia Jalma, tapi kayaknya saya mau mencoba mengeksplor lagi di sini.